COVID gitu kan. Kemudian 2008 waktu ada krisis ekonomi global gitu. Jadi lagi-lagi memang faktor ekonomi yang menentukan mengapa orang puas terhadap demokrasi atau tidak. Terlepas dari kenyataan kalau kalangan terdidik melihat belakangan ada fenomena regresi demokrasi, ada fenomena democratic decline, itu ternyata resonansinya hanya terbatas di kelompok yang berpendidikan menengah ke atas, tidak menular, tidak menurun ke tingkat menengah bawah. Nah, kira-kira begitu dari saya. Mungkin untuk isu yang lain, Mas Hendro bisa melanjutkan. Terima kasih, kita teruskan ya. Tadi ini kan sudah di-highlight dari awal bahwa fokus kita ini kan approval rating Presiden Jokowi, dan sejumlah variabel tadi sudah dijelaskan ya, termasuk menjelaskan siapa yang puas dan tidak puas berdasarkan demografi. Nah, tentu saja karena ini adalah sebuah kompleks ya, pengaruhnya itu banyak tentu saja, sampai orang puas dan tidak puas, maka demografi itu hanya salah satu dari cara kita melihat tentang siapa yang puas dan tidak puas. Nah, sebelum nanti Mas Burhan akan menjelaskan regresi, yaitu apa yang mempengaruhi, kita juga memasukkan variabel-variabel lain di luar demografi yang berupa isu-isu mutakhir. Nah, isu-isu mutakhir ini kan sering menjadi sorotan karena wah, kalau ada masalah ini berarti akan menurunkan. Apakah betul seperti itu? Nah, ini ada sejumlah isu mutakhir yang akan kita lihat temuan-temuannya. Yang pertama adalah Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini muncul tentang Koalisi Indonesia Maju itu yang tahu, kita tanya tahu atau tidak, setuju atau tidak dulu secara umum. Yang tahu 33,7, lumayan, tidak terlalu tinggi tetapi lumayan banyak, dan kebanyakan mengatakan pembentukan KIM ini setuju ya, publik ya sikapnya. Nah, ini nanti bisa dilihat breakdownnya karena waktu saya kira ya, ini hari Jumat soalnya. Jumat, hari pendek. Nah, kemudian ada isu yang tidak kalah penting saat ini masih bergulir, yaitu isu tentang PDIP bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Nah, sikapnya seperti apa? Yang sangat setuju ini kurang dari 50%. Yang setuju dan sangat setuju. Sementara yang kurang setuju lumayan banyak, 28,7, dan yang tidak setuju ini 10. Jadi kalau dijumlah kalau dua-duanya ini, maka terbelah kelihatannya antara mereka yang setuju atau tidak setuju PDIP gabung ke Prabowo Gibran. Padahal ini lagi hangat-hangatnya ini ya. Ini juga akan saya skip aja. Kemudian tentang koalisi versus oposisi, ini juga isu yang penting karena ada kecenderungan tampaknya untuk sebagian politisi kita untuk bersama-sama masuk dalam pemerintahan semuanya. Dan ada juga yang mengatakan masa depan demokrasi seperti apa kalau semuanya masuk. Maka kita uji dengan menyodorkan dua pernyataan. Partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo. Yang satunya harus ada oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintah Prabowo. Ini dua hal ini, masyarakat ternyata lebih banyak yang mendukung adanya oposisi. 55,8. Meskipun 30% atau 29% itu menyatakan partai-partai di DPR sebaiknya bergabung. Jadi lebih banyak, jauh lebih banyak mengatakan perlu ada oposisi. Ini kaitannya karena dengan demokrasi ya, check and balance.